Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviantia Hasim, NIM 433419026. Saya dari kelas B Pendidikan IPA. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya. Judul proposal saya yaitu penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi pemanasan global untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun pokok bahasannya yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan manusia perlu dikembangkan dan diimplementasi dengan baik, sehingganya dibutuhkan komponen-komponen yang mendukung perkembangan pendidikan. Nah, mengajar terkhususnya pada mata pelajaran IPA, di mana beberapa materi IPA perlu adanya komponen pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar seperti menggunakan model pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimanakah hasil belajar siswa pada materi pemanasan global dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa mengenai materi pemanasan global dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Adapun manfaat penelitian, ada bagi peneliti yaitu peneliti mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan model problem-based learning. Yang kedua bagi guru, yaitu guru memiliki referensi dalam mengembangkan model pembelajaran problem-based learning khususnya pada materi pemanasan global. Dan yang ketiga bagi siswa, di mana siswa mendapatkan pengalaman baru melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi pemanasan global. Lanjut, kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Nah, model pembelajaran problem-based learning adalah pembelajaran dengan memberikan permasalahan kepada siswa dan permasalahan tersebut diselesaikan oleh siswa, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Tujuan dari model pembelajaran problem-based learning ini yaitu dari problem-based learning ini peserta didik mampu memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara efisien, kontekstual, dan terintegrasi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran PBL ini yang pertama mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan kegiatan berbagai macam pembelajaran. Kemudian, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, hasil belajar. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal, yaitu dari dalam diri siswa, dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri siswa. Masuk ke metode penelitian, yaitu menggunakan PTK, yaitu PTK merupakan pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja ditimbulkan yang terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Prinsip dari tindakan PTK yaitu yang pertama, tindakan yang dilakukan dalam PTK merupakan suatu kegiatan yang dirancang secara sengaja. Yang kedua,
Kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran harus berupa tindakan yang diyakini akan lebih baik. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh guru dalam PTK adalah tindakan yang berbeda atau perbaikan dari tindakan yang sebelumnya. Adapun tujuan dari PTK yang pertama, dapat mengubah kinerja atau perilaku guru dalam mengajar yang dinilai tidak efisien. Kemudian, meningkatkan moral atau semangat kerja guru yang dinilai rendah. Adapun manfaat PTK yang pertama, guru dapat melakukan PTK sambil melaksanakan tugas sehari-hari. Yang selanjutnya, memperbaiki praktik-praktik pembelajarannya agar lebih aktif. Yang ketiga, PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori pembelajaran dan praktiknya di dalam kelas. Dan yang keempat yaitu, melalui pelaksanaan PTK ini, guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung. Kemudian model PTK ini mengandung 4 komponen tahapan dasar yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu pada tahap ini menyusun rancangan tindakan atau perencanaan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dan di mana, oleh siapa, bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Perencanaan mencakup rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Yang kedua, tahap tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan, yakni mengenai tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya untuk perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana tindakan. Yang ketiga ada tahap pengamatan atau observasi, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Nah, dalam kegiatan ini, peneliti mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Dan yang terakhir ada tahap refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Refleksi ini merupakan bagian yang sangat penting dari PTK, yaitu untuk memahami terhadap proses dan hasil yang terjadi, yaitu berupa perubahan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Adapun metode penelitian, yang pertama ada lokasi. Lokasi penelitian bertempat dilaksanakan di SMP Negeri 2 Batudaa. Dan subjek yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP 2 Batudaa. Dan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penilaian yaitu teknik pengumpulan data ini merupakan cara kerja yang digunakan dalam penelitian guna untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang terkait. Teknik pengumpulan data ini menggunakan penguasaan terhadap siswa menggunakan lembar penilaian siswa, yaitu LPS. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.